Swastiastu. Oke, kembali lagi bersama Ibu Ina di channel Ina Sukma. Kalau dengar nama Ibu pasti selalu ingat Math is fun. Ya kan? Ya dong. Oke, di pertemuan kali ini kita akan masuk di bab 3, yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, di bab 3 ini adapun kompetensi dasar yang menjadi acuan kita adalah, yaitu yang pertama KD 3.3, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik itu kata-kata, tabel, grafik, diagram maupun persamaan. Nah, setelah kalian memahami itu, kalian diharapkan juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi, baik menggunakan kata-kata, tabel, grafik, diagram maupun persamaan, berbagai representasi itu. Nah, dari KD-KD tersebut, jadi diagram atau materi yang harus kalian pelajarin adalah ini, relasi dan fungsi. Dipecah relasi dulu, setelah itu baru fungsi. Fungsi itu nanti ada yang spesial lagi, yaitu korespondensi satu-satu, dimana relasi dan fungsi ini dapat dinyatakan dengan 3 cara: tabel, grafik, ataupun persamaan. Nah, tabel, grafik, persamaan ini namanya bisa diagram panah, diagram kartesius, pasangan berurutan. Ini saling berkaitan satu sama lain, seperti itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa atau kalian dapat membuat deskripsi apa itu relasi setelah menonton video pembelajaran ini. Terus yang kedua, siswa dapat menyatakan relasi tersebut dalam bentuk kata-kata, grafik, diagram maupun persamaan setelah menonton video ini. Nah, selanjutnya yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah matematika terkait relasi. Nanti Ibu ada tugas mandiri untuk kalian seperti itu. Oke, nah kita masuk ke sini. Nah, di sini ada suatu kondisi bagan silsilah keluarga. Nah, kalian pasti sudah sering melihat bagan seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa Bapak Baduri itu menikah dengan Ibu Marhawi. Nah, dia punya anak Sulasri, Idris, Halim, dan Thohir, dimana keempat anaknya ini masing-masing menikah lagi, sehingga masing-masing mempunyai anak lagi, yaitu di sini Wafi, Faisal, dan sebagainya. Nah, apa sih yang kalian dapat lihat dari bagan silsilah ini? Nah, di sini kita bisa buat suatu kelompok atau himpunan. Ingat ya, himpunan, sudah belajar himpunan. Nah, misalkan kelompok anak. Nah, kelompok anak dari Bapak Madurin dan Marhawi, atau kelompok cucu dari Bapak Maduri dan Marhawi. Nah, kelompok anak itu yang mana? Ya, ini kan. Misalkan kita sebut himpunan A, ya. Kelompok anak itu kita sebut sebagai himpunan A. Himpunan A ini siapa saja? Himpunan A ya ini, Sulasri, Idris, Halim, Thohir. Ingat ya, menulis himpunan seperti ini. Kan namanya himpunan A, berarti A sama dengan kurung kurawal, baru anggota himpunannya. Seperti itu. Nah, terus kelompok cucu, misalkan kelompok cucu kita sebut sebagai himpunan B. Nah, himpunan B siapa aja ya? Ini Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci, cucu dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi ini. Nanti kelompok B, himpunan B, di B sama dengan kurung kurawal, baru anggota dari himpunan itu. Gitu ya. Berarti kita punya 2 himpunan di sini, himpunan A dan himpunan B. Nah, apa sih hubungan antara himpunan A dan himpunan B ini? Bisa kita lihat. Hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A memiliki hubungan keluarga atau
relasi. Nah, inilah disebut sebagai relasi. Relasi itu sama dengan hubungan. Mungkin kalian sering dengar relasi bisnis, ya hubungannya bisnis. Itu kalau relasi ya, kalau dalam matematika itu umum, nggak hanya relasi bisnis, relasi sama hubungannya keluarga. Jadi intinya relasi itu adalah hubungan. Jadi ini hubungannya adalah anak dari. Jadi B anak dari A. Jadi Wafi itu anak dari Sulasri, Faisal, Alu, Rizky itu anak dari Idris, Alvin dan Najwa anak dari Halim, Suci anak dari Tohir. Seperti itu. Nah, kalau kita mau buat yang lain boleh. Sedangkan himpunan anggota B dengan Pak Maduri dan Bu Marhawi memiliki relasi cucu dari. Nah, kalau misalkan dari ini, dari Bapak Maduri dan Bu Marhawi ke himpunan B, itu adalah cucu dari, gitu. Terus kalau kita balik, kalau B dengan ini berarti kakek atau nenek dari, gitu. Bisa ya? Oke, gampang kok relasi itu. Jadi relasi adalah suatu hubungan dari dua himpunan. Misalkan himpunan A dan himpunan B. Seperti itu. Nah, sekarang penyajian. Relasi ini dapat dinyatakan dengan 3 cara. Diagram panah, terus diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, kita pelajari satu-satu dulu ya. Nah, yang pertama itu diagram panah. Misalkan di sini ada relasi pelajaran yang disukai. Nah, di sini ada himpunan A, Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elo, dan ada himpunan B, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga. Nah, berarti ini himpunan A ini adalah kelompok siswa, himpunan B ini adalah kelompok mata pelajaran. Nah, di sini adalah relasinya. Nah, inilah disebut relasinya. Pelajaran yang disukai. Abdul, pelajaran yang disukainya adalah matematika dan IPA. Budi, pelajaran yang disukainya adalah IPA, IPS, kesenian. Chandra, pelajaran yang disukai adalah keterampilan olahraga. Dini, pelajaran yang disukai adalah bahasa Inggris dan kesenian. Elok, pelajaran yang disukai adalah matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, itu kalau kita menyajikan dengan kata-kata. Nah, sekarang bagaimana dengan diagram panah? Nah, kalau diagram panah ini pasti ada 2 lingkaran nanti, atau 2 oval. Nah, lingkaran pertama atau oval pertama ini kita untuk menulis himpunan A. Nah, seperti ini, Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elo, dan saya isi titik-titik kayak gini. Terus di lingkaran yang kedua atau oval yang kedua itu kita menulis anggota dari himpunan B, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Nah, di sini nggak selalu AB ya, boleh aja CD, jangan CD ya, XY boleh, tapi yang paling umum sih pakai AB, seperti itu. Jadi tinggal kita hubungkan. Abdul sukanya apa? Matematika, IPA, buat tanah panah. Budi sukanya apa? IPA, IPS, kesenian, buat tanah panahnya. Seperti itu. Itulah cara membuat diagram panah. Bisa ya? Oke. Terus selanjutnya itu dengan diagram kartesius. Nah, kok diagram kartesius ini mirip dengan bidang koordinat, tapi bukan sumbu X, sumbu Y di sini isinya. Yaitu kalau yang mendatar ini adalah himpunan A. Terus kalau yang tegak ini adalah himpunan B. Seperti itu. Nah, himpunan A berarti ini masing-masing buat namanya Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elo. Terus yang tegak matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga. Nanti tinggal hubungkan Abdul dan matematika, Abdul dengan IPA. Nah, itu kayak membuat titik di bidang koordinat, tapi di sini
nama-nama dari himpunan A dan himpunan B isinya. Terus Budi, Budi pasangannya IPA, Budi IPS, Budi kesenian, dan selanjutnya. Bisa ya? Bisa. Oke. Terus yang terakhir itu dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah, nah di sini ingat, yang paling awal dan paling akhir itu tetap kurung kurawal karena dia himpunan. Nah di dalamnya baru isi pasangan berurutan. Pasangan berurutan masing-masing tanda kurung biasa. Abdul matematika, Abdul koma matematika, koma Abdul koma IPA kurung, dan seterusnya. Itu namanya pasangan berurutan. Jadi dipasang-pasangin. Abdul suka matematika, Abdul suka IPA, Budi suka IPA, Budi suka IPS, Budi suka kesenian, dan selanjutnya. Nah cara penulisannya itu adalah himpunan, berarti kurung kurawal. Terus masing-masing pasangan itu di kurung biasa dari si tanda koma. Seperti itu. Itu aja cara penyajian relasi. Gampang ya? Oke, gampang sekali kok. Nah sekarang ini, yang mana sih disebut relasi dan mana sih bukan relasi? Nah di sini yang kolom yang pertama itu adalah contoh-contoh dari relasi. Kolom yang kedua itu adalah contoh-contoh yang bukan relasi. Nah, kenapa sih ini disebut sebagai relasi? 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A, 4 ke A. Sedangkan ini 1 ke D, 2 ke A. Kenapa? Kenapa? Ayo. Ya, ini tugas untuk kalian ya. Tugas untuk kalian, silahkan dijawab alasan masing-masing. Kenapa sih nomor 1 ini contoh relasi? Kenapa sih nomor 1 ini bukan relasi? Oke, ini tugas ya. Ini tugas yang pertama. Oke, nah sekarang kita latihan. Relasi dapat dibuat dari himpunan A, yaitu 4, 9, 16, 25. Himpunan dari 4, 9, 16, dan 25. Ke himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 adalah, nah jadi di sini kita menentukan dulu kira-kira dari himpunan A ke himpunan B ini relasinya apa. Seperti itu, misalkan kalau misalkan kita pakai kurang dari, apakah benar 4 kurang dari 1? Apakah benar 9 kurang dari 2? Apakah ada himpunan dari A yang kurang dari B? Enggak kan? Nah, berarti ini enggak mungkin. Nah, berarti yang kurang dari ini enggak mungkin relasi yang ada dari A ke B. Terus akar dari, apakah ada dari anggota A yang merupakan akar dari anggota B? Enggak ada juga kan? Masa 4 akar dari 1? Masa 25 akar dari 5? Enggak kan? Iya. Terus kelipatan dari, apakah ada anggota dari A yang kelipatan dari anggota B? Enggak ada, sedangkan A itu semua lebih besar dari kebanyakan lebih besar dari B gitu kan. Ada masa 4 kelipatan dari 1? Apakah 4 kelipatan dari 5? Apakah 4 kelipatan dari 4? Enggak. Nah, kuadrat, mungkinkah dia kuadrat? Apakah 4 kuadrat dari 1? Enggak sih. Tapi apakah ada yang lain? Apakah 4 kuadrat dari 2? Iya, kan 2 kuadrat 4. Terus apakah 9 kuadrat dari 3? Iya, 3 kuadrat kan 9. Apakah 16 kuadrat dari 4? Iya, 4 kuadrat adalah 16. Terus apakah 25 kuadrat dari 5? Iya, 5 kuadrat dari 25. Terus satunya gimana Bu? Nggak punya pasangan? Nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah kuadrat dari. Terus kalau kita nyatakan dia dengan diagram panah. Kalau diagram panah berarti kita buat lingkaran atau oval dulu. Yang isinya 4, 9, 16, 25. Ini titik, 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 titik. Ini himpunan A. Terus buat oval lagi yang isinya 1, 2, 3, 4. Ini himpunan B. Titik, 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 titik. Nah,
di sini hubungannya adalah kuadrat dari nah itu. Nah, apakah 4 kuadrat dari 1? Bukan. 4 kuadrat dari 2? Iya, berarti kita buat tanda panah di sini. Nah, terus tanda panahnya misalnya di sini ya. Ya. Terus 9 kuadrat dari 3, berarti di sini kita buat tanda panah. Terus 16 kuadrat dari 4. Oh, di sini 5-nya kurang lagi 1 ya. Ini 5. Terus 25 kurang dari 25. Nah, itu udah selesai. Inilah namanya diagram kartesius. Diagram kartesius, diagram panah. Ini namanya diagram panah. Nah, sekarang kok diagram kartesius gimana ya? Kita buat sumbu dulu. Sumbu untuk himpunan A dan sumbu untuk himpunan B, seperti itu. Nah, ini kan karena ini angka, kita sesuaikan ya. Berarti di sini mulai dari 4 aja ya. Kan ini ada 1 2 3 4, berarti ini 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12, ini 16 ya. Nah, di sini 25. Nah, nanti kalau kalian buat di buku yang bagus bisa yang rapi. Nah, di sini saat yang B-nya kan 1 2 3 4 5. Nah, kalau dia emang kebetulan angka, kita buat skalanya yang bagus, seperti buat sumbu koordinat seperti itu. Nah, berarti ini kan kondisinya kuadrat dari juga, kuadrat dari nah, 4 kuadrat dari 2. Nah, ini berarti 4 terus 2. Nah, ini dia. Terus 9 kuadrat dari 3. Nah, kita buat titik di sini. 16 kuadrat dari 4. 16 kuadrat dari 4. 25 kuadrat dari 5. Ya, selesai. Ini namanya diagram kartesius. Nah, gitu. Terus kalau pasangan berurutan, dia kan himpunan pasangan berurutan ya, himpunan pasangan berurutan. Nah, karena himpunan berarti kurung kurawal, terus buka 4 pasangannya 2, berarti 4,2 tutup kurung, koma lagi. Terus selanjutnya 9 pasangannya 3, 9,3 tutup kurung lagi. Terus selanjutnya 16 pasangannya 4, tutup kurung lagi. Terus 25 pasangannya 2, jadi 25,2. Ini koma-koma ya, ini koma semua koma ini. Terus udah selesai kan, tutup kurung kurawal. Berarti ini himpunan pasang berurutan himpunan A ke himpunan B gitu, dengan kondisi kuadrat dari. Selesai. Gampang kan? Ya, gampang sekali. Nah, selanjutnya tugas yang kedua ya ini.
Diketahui 6 orang baik di kelas dan diketahui 6 orang anak di kelas 8 SMP Palangkaraya, yaitu Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, dan Rudi. Mereka mempunyai ukuran sepatu yang berbeda-beda. Dina dan Sita mempunyai ukuran sepatu yang sama, yaitu 38, Alfa 37, Bima 40, sedangkan Doni dan Rudi sama-sama 39. Gambarlah diagram panah yang menghubungkan nama anak di kelas 8 sebenarnya dengan ukuran sepatunya. Berarti buat diagram panahnya. Terus gambarlah relasi tersebut dengan menggunakan koordinat kartesius buat bidang koordinatnya. Diagram kartesiusnya. Terus pasangan berurutannya. Itu berarti relasi yang di sini adalah ukuran sepatu. Jadi buat diagram panah, bidang diagram kartesius, dan pasangan berurut dari relasi ukuran sepatu. Seperti itu. Bisa ya, berarti ada 2 tugas di sini. Tugas yang tadi, alasan kenapa sih disebut relasi, kenapa bukan. Terus yang ini tugas yang kedua. Oke. Ya, sekian pemaparan Ibu kali ini, dan Ibu tutup dengan Santi Om. Sampai jumpa, dan selalu ingat, math is fun.